Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1192 Imitasi. Yusan Long menyeringai, hanya ada 3 potong pakaian di dunia ini. Dia benar-benar tidak tahu yang terakhir diberikan kepada siapa. Tidak hanya dia tidak tahu, yang lain juga tidak tahu, bagaimanapun juga, orang setingkat ini tidak dapat diakses oleh mereka. Ada banyak orang kaya misterius di dunia, tidak semua orang setenar Bill Gates dan Jack Ma. Tapi coba pikirkan, orang yang bisa sama-sama terkenal dengan kedua orang ini, apakah mungkin dia adalah orang sederhana? Jika orang kaya misterius ketiga ini benar-benar muncul di kapal pesiar ini, dia pasti akan menarik perhatian, dan Yusan Long pasti bukan tandingannya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada. Yang seperti itu, Thomas Kin ini hanyalah seorang pemuda biasa, tidak mungkin dia bisa setara dengan dua tokoh besar itu. Karena itu, pakaian Thomas Kin adalah produk imitasi. Mengenakan baju imitasi untuk menghadiri resepsi tidak menghormati tamu yang hadir. Jadi ketika Yusan Long mengatakannya, mata semua orang menjadi sinis. Bocah ini sepertinya tidak berpengalaman. Jika ingin membuat produk imitasi, harusnya dibuat semirip mungkin. Dapatkan model dasar dan tirulah. Meskipun mereka orang dari kelas atas, belum tentu bisa terlihat, dan tidak ada yang akan mengamatinya dengan cermat. Tapi sekarang Thomas Kin telah membuat yang terlalu terkenal ini. Hanya ada 3 edisi terbatas di dunia. Bukankah bodoh jika mengimitasi yang jika ada yang tahu sedikit tentang ini, maka pasti bisa melihatnya. Thomas Kin mencibir, "Imitasi. Aku tidak mengerti maksudmu. Baju ini dibuat khusus oleh direktur Playboy saat Thomas Kin dan guru pergi mengobati orang. Karena membuat yang satu ini untuk Thomas Kin maka lalu ada 2 lagi yang lainnya. Karena model baju ini dirancang oleh bos mereka, yang telah bekerja keras selama puluhan tahun, yang telah mendesainnya secara pribadi. Jika ini hanya untuk Thomas Kin, dunia akan sulit untuk melihat karya-karyanya. Thomas Kin memiliki status khusus dan tidak bisa terlalu terkenal, sehingga direktur Playboy memohon kepada Thomas Kin dan berkata untuk membuat 2 lagi dan memberikannya kepada orang-orang yang telah berkontribusi bagi dunia ini. Thomas Kin sangat murah hati dan menyetujuinya, jadilah ada 2 pakaian lagi untuk Bill Gates dan Jack Ma. Hanya saja, hanya Thomas Kin dan direktur yang tahu tentang hal-hal ini, dan yang lainnya pasti tidak tahu. Di mata Yusan Long, seorang pemuda seperti Thomas Kin ini bukanlah anak orang kaya. Bahkan jika anak bangsawan, di tempat kecil di kota Donghai ini, tidak mungkin ada orang yang pantas dengan pakaian ini. Ini adalah simbol status dan kedudukan, dan pakaian profil tinggi Thomas Kin seperti itu benar-benar tidak memadai. Yusan Long mencibir, "Kenapa? Baju ini bukan imitasi. Jangan bilang, menurutmu baju ini asli." Thomas Kin tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak peduli dengan keasliannya atau tidak. Bisa dibilang baju ini belum pernah keluar dari pabrik, dan belum melewati pabrik sama sekali. Seluruh proses dirancang dan disesuaikan oleh direktur Playboy sendiri, dan dibuat dengan tangan. Seluruh keahliannya dibuat oleh seorang master papan atas, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah tim inti Playboy. Jadi gaun ini adalah yang paling otentik di dunia ini. Ketika Yusan Long melihat senyuman Thomas Kin, dia tiba-tiba mencibir. "Sepertinya kamu masih menganggap pakaianmu asli." "Iya. Kebetulan kita punya penjahit senior di sini, kita bisa meminta dia untuk mengidentifikasinya." Setelah berbicara, Yusan Long menunjuk ke seorang pria tua di belakangnya. Saat itu juga muka semua orang terlihat main-main. Ada yang bisa ditonton. Yusan Long menunjuk ke orang tua itu dan memperkenalkan. "Ini adalah Hendahu, penjahit terkemuka dunia,
yang pernah menjadi kepala desainer Playboy dan satu-satunya kepala desainer China untuk merek-merek mewah asing. Ini barulah orang hebat di China kita. Setelah pengenalan Yusan Long, semua orang kagum. Banyak orang tahu tentang Henda Hu, dia merupakan salah satu penjahit paling terkenal di China. Dia juga satu-satunya master yang telah memasuki pasar barang mewah asing. Henda Hu tidak hanya memiliki teknik yang sangat hebat, tetapi penglihatannya juga sangat kejam. Dia hanya perlu melihat ke sudut untuk mengetahui apakah itu asli atau tidak. Banyak pakaian imitasi yang bahkan jika bisa mendapatkan kain yang sama persis, proses penjahitannya masih sangat berbeda. Masalah teknis tidak dapat dikerjakan oleh bengkel kecil yang membuat imitasi. Jadi, jika itu palsu, Henda Hu bisa langsung tahu. Prilly Hu mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak perlu ini, kan? Kami di sini hanya untuk resepsi, bukan untuk konferensi penghargaan. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, jangan tunda waktu." Henda Hu. Ketika Yusan Long melihat ini, dirinya tahu bahwa Prilly Hu takut. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin karakter seperti Thomas Kin memiliki pakaian semacam ini. Hanya ada 3 potong pakaian ini di Playboy. Bagaimana mungkin Thomas Kin memilikinya? Prilly Hu ingin mencoba menyelamatkan situasi, tapi mana mungkin Yusan Long bisa membiarkannya pergi. Tidak bisa, beberapa hal harus diperjelas, jika tidak semua orang akan terus memikirkannya, bukan? Henda Hu juga sudah berdiri saat ini, membenarkan letak lensa kacamatanya yang tebal, dan berkata, "Sebagai mantan kepala desainer Playboy, di depanku, pemalsuan tidak diperbolehkan, terutama pakaian ini. Ini adalah hasil jerih payah Bapak Direktur kami. Sama sekali tidak ada toleransi untuk barang imitasi. Biar aku lihat, ini tidak akan lama." Wajah Henda Hu ditekuk, jelas dia juga tidak percaya bahwa Thomas Kin memiliki pakaian itu. Melihat Henda Hu keluar, semua orang menunjukkan ekspresi malen-malen. Ada pertunjukan bagus di sini, jika teridentifikasi bahwa Thomas Kin telah membuat baju palsu, maka itu akan sangat konyol. Prilly Hu adalah seorang pengusaha wanita terkenal di China, sangat memalukan jika hal seperti itu terjadi. Apa identitas pasangan prianya? Jangan-jangan dia benar-benar adalah lelaki piaraan yang bergantung padanya dukungannya. Raut muka Prilly Hu terlihat agak jelek. Dia akan membeli 1 set pakaian untuk Thomas Kin jika tahu begini jadinya. Tuxedo ada di mana-mana, mengapa Thomas malah memakai 1 set pakaian yang begitu mencolok? Dan palsu pula. Kalaupun memakai yang lebih murah, sosok Thomas Kin tetap akan terlihat seperti orang yang bertalenta, sama sekali tidak perlu memakai yang palsu. Henda Hu, lupakan saja, kita. Tadinya Prilly Hu ingin kembali saja, tetapi ketika dia teringat kapal pesiarnya sudah jalan, dia tidak akan bisa kembali meski ingin. Henda Hu menggelengkan kepalanya, aku harus melihat apa yang terjadi. Aku tidak bisa mentolerir pasir di mataku. Sebagai mantan kepala penjahit Playboy, dia tentu tidak mengizinkan pemalsuan muncul di hadapannya. Henda Hu berjalan ke Thomas Kin dan berkata, "Tuan, tolong tunjukkan manset Anda." Thomas Kin mengangguk dan tidak keberatan, karena semua orang ingin tahu, biarkan mereka melihatnya. Thomas Kin mengangkat mansetnya untuk dilihat semua orang. Manset adalah tempat terbaik untuk mengidentifikasi sepotong pakaian. Ada jahitan, kancing, dan bahan kain. Kuncinya baju Thomas Kin juga ada benang emasnya, jadi benar atau tidak akan terlihat walau hanya sekilas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.